balik lagi ke Podcast Tip, di mana isinya obrolan santai tentang kesehatan bareng anak-anak Undip. Di mana lagi nih yang paling kece dan paling banyak wanitanya kalau bukan di FKM Undip. Yeay! Alright nih, sebelumnya kayaknya kita perlu ngenalin diri dulu nggak sih nih Kak? Yap, bener banget nih Kak. Daripada kita udah ngomong panjang-panjang tapi nggak kenal, mending kita perkenalin diri dulu. Dimulai dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Mutiara Yuriandita, biasa dipanggil Aai, dari kelas BFKM 2020. Perkenalin juga nih, nama aku Aldania Linova Putri Usman dari kelas BFKM 2020. Kalian bisa panggil aku Ino. Terus boleh juga nih buat teman-teman lainnya untuk ikut perkenalan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Rifa Fahira, biasa dipanggil Rifa, dari kelas B FKM Undip 2020. Ya, nama saya Muhammad Rayhan Fadilah dari kelas B FKM Undip 2020. Halo semuanya, nama aku Natania Putri Nafiri dari kelas B FKM 2020, biasa dipanggil Nata. Halo semuanya, nama aku Regita Bunga Adalia, biasa dipanggil Bunga dari kelas B FKM Undip 2020. Halo, perkenalkan nama saya Norita Indarini, biasa dipanggil Lita, dari kelas B FKM Undip 2020. Wah, rame juga ya di sini. Ada Kak Rifa, ada Kak Raihan, ada Kak Nata, ada Kak Lita, ada Kak Regita juga nih. Gimana nih kabar kalian setelah hampir 9 bulan diem aja di rumah? Iya nih, udah kayak hamil aja, Bun. Dari pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi. Kalian pasti ngelakuin hal yang sama kan, berulang-ulang? Atau mungkin ada nih dari kalian yang udah mulai curi-curi nih buat keluar rumah, buat ngelepas kepenatan? Iya nih Kak, saya sempat curi-curi. Tapi pastinya kakak-kakak semua pada tetap matuhin protokol kesehatan kan ya? Oh jelas, itu syarat utama untuk keluar rumah lah gitu. Kalau untuk Kak Aai sendiri gimana nih Kak? Udah mulai curi-curi keluar rumah belum nih? Waduh, aku udah curi-curi nih Kak, karena banyak banget nih yang harus dibeli di luar. Tapi jangan lupa juga tetap patuhin protokol kesehatan. Keren banget deh kalian semua. Pokoknya gimana pun kabar kalian, gimana pun keadaan kalian, aku tetap berharap kalian gak lupa ya sama protokol kesehatan ini, karena ini emang benar-benar penting nih. Pastinya dong. Ngomong-ngomong nih, kalian yang ada di sini sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, ada nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman kita hari ini? Kalau ngomongin soal protokol kesehatan, familiar nggak sih kalian sama lagu ini? Mungkin buat kalian yang suka nonton TV, udah gak asing ya sama lagu itu. Soalnya kalau misalnya di aku sendiri nih, lagunya tuh udah terngiang-ngiang banget, dan suka gak sengaja aku nyanyiin sendiri, karena se-ear-catching itu. Nah, kalian tau gak sih kalau misalnya lagu itu tuh bukan lagu yang dibuat asal-asalan. Lagu itu tuh dibuat sebagai salah satu bentuk kampanye protokol kesehatan yang dibuat sama pemerintah. Nah, di podcast kali ini, aku dan teman-teman lain bakalan ngebahas tentang kampanye protokol kesehatan yang ada di lagu tersebut. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Penasaran gak sih kenapa harus ingat pesan ibu? Penasaran banget Kenapa ya, Kak? tuh Kak? Jadi, untuk menggalakkan protokol kesehatan, pemerintah menggunakan tagline Ingat Pesan Ibu, biar warga Indonesia bakalan patuh sama protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana seorang anak patuh terhadap ibunya sendiri. Nah, penggunaan peran ibu sendiri dilatar belakangi sama pencarian cara yang universal buat mengkampanyekan gaya hidup sehat di antara latar belakang budaya masyarakat Indonesia yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Di antara perbedaan-perbedaan tersebut, ada satu hal yang menyatukan kita semua, yakni ibu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, lewat siaran pers yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, bahwa kita ini melihat ibu sebagai sosok yang penting dalam keluarga, dan semua orang pasti dilahirkan dari seorang ibu.
Maka dari itu, kita menempelkan pesan tersebut secara betul-betul dari ibu agar bisa mengingatkan anak-anaknya. Oke, untuk memperjelas teman-teman nih, apa sih yang diingatkan oleh ibu kepada anak-anaknya itu? Nah, peran ibu ini tuh untuk mengingatkan kita untuk selalu melakukan 3M. Mungkin dari kita udah banyak yang tahu lah ya apa itu 3M. Karena sebenarnya kampanye ini udah dikampanyekan, udah digalakkan di mana-mana. Tapi buat kalian yang belum tahu nih ya, jangan sampai keliru. Karena 3M ini bukan merujuk pada gerakan pencegahan DBD atau merek perekat yang suka ada di toko bangunan. 3M di sini itu merupakan kampanye promosi kesehatan yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Familiar banget bukan? Karena sebenarnya 3 hal tersebut adalah tindakan yang harus selalu kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Tapi sebenarnya gimana sih Kak penerapan 3M yang benar? Apa jangan-jangan 3M yang selama ini kita lakuin masih salah juga ya? Waduh, tricky banget ya Kak. Boleh dong dijelasin nih. Seperti yang kita ketahui saat ini, terdapat banyak macam masker yang beredar di masyarakat, seperti masker kertas sekali pakai, masker bedah, masker kain, dan masker respirator N95. Tetapi masih banyak dari kita-kita yang belum mengetahui penggunaan masker yang benar. Penggunaan masker yang benar itu pertama, harus menutup mulut, hidung, dan dagu, sama memastikan bagian masker yang berwarnanya itu ada di bagian depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang sudah digunakan dengan cara hanya memegang tali dan langsung membuangnya ke tempat sampah yang tertutup. Setelah itu, jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah membuang masker yang udah digunakan. Nah, ngomong-ngomong tentang cuci tangan nih, kalian tahu nggak sih cara cuci tangan yang benar itu gimana? Secara mencuci tangan itu penting banget buat pencegahan COVID-19 karena tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari kuman penyebab penyakit. Langkah yang benar itu, pertama, basahin dulu tangan dan tuangkan sabun ke telapak tangan. Nah, setelah dituang, gosokkan kedua telapak tangan, lalu gosokkan punggung tangan, sela-sela jari, dan ujung jari. Jangan lupa juga ya buat menggosok bagian ibu jari dan ujung-ujung kuku di telapak tangan dengan cara berputar. Kalau udah selesai, bilas dengan air dan dikeringkan. Kira-kira langkah ini dilakukan selama 20 detik dan jangan kurang ya, supaya semua kuman penyakit bisa benar-benar hilang. Kalau mencuci tangan dengan hand sanitizer, gimana? Nah, sebenarnya mencuci tangan dengan air dan sabun lebih disarankan karena hand sanitizer nggak sepenuhnya membersihkan tangan kita dari kotoran. Tapi, kalau misalnya situasinya sangat penting dan nggak ada air, ya nggak masalah. Dua-duanya sama-sama baik, tetapi lebih baik untuk mengutamakan cuci tangan pakai air dan sabun. Nah, yang terakhir nih, ada yang namanya jaga jarak. Walaupun udah sering dikampanyekan, beberapa orang masih punya anggapan yang salah loh tentang menjaga jarak. Salah satunya antar kerabat. Buat apa sih jaga jarak kalau sama orang terdekat? Atau udah saling kenal juga? Padahal, belum tentu mereka yang nongkrong sama kita tuh bener-bener bebas dari COVID-19. Walaupun orang terdekat, tetap waspada dan jaga jarak 1-2 meter ya teman-teman. Biasanya di tempat-tempat umum sudah disediakan tanda X untuk membatasi jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi patuhi aja ya protokol kesehatan yang udah ditetapkan. Bukan cuma kerabat, tapi semua orang di sekitar kita. Selain itu, di ruangan tertutup yang ber-AC, usahakan tetap pakai masker ya, karena penyebaran virus dalam ruangan tertutup itu ternyata lebih mudah. AC hanya berputar di sekitaran ruangan tersebut. Jadi, kalau ada satu orang yang terpapar COVID-19, orang-orang di sekitarnya bisa juga kena loh. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Waduh, keren-keren banget nih penjelasannya. Jadi untuk teman-teman semua di luar sana, ayo ya tetap patuhin protokol kesehatan sebagaimana mestinya nih. Bener banget nih Kak, jangan anggap remeh percovidan ini ya. Dan jangan anggap terlalu berat juga. Karena bener kata Dilan, biar aku aja nih. Oke nih, daripada kita udah makin kebanyakan cincong, udah makin kebanyakan ngomong ngelantur kesana kesini, mending kita udahin aja kali ya Kak podcast tip hari ini. Wah iya nih Kak, nggak kerasa ya waktu terus berjalan. Kita udah bareng-bareng sharing tentang protokol kesehatan. Semoga bermanfaat, jangan sampai masuk telinga kanan atau telinga kiri ya. Ya nih, keren banget. Pokoknya jangan sampai ya semuanya kita cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri nih teman-teman. Oke, untuk terakhir kalinya nih, boleh dong diputerin sekali lagi lagunya Padi nih yang ingat pesan ibu.
Oke, terima kasih semua yang udah mendengarkan. Jangan pernah kapok ya. Bener banget nih, kami dari para bidadari dan satu jantan di sini pamit undur diri ya teman-teman. Sekian untuk podcast tip hari ini. Stay safe, And stay healthy. dadah semuanya.